Seekor buaya tiba-tiba masuk ke sebuah toko hingga menghebohkan dan membuat panik pengunjung serta pemilik toko. Takut jadi korban terkaman buaya, warga segera berhamburan keluar dari toko. Seekor buaya tiba-tiba masuk ke dalam sebuah toko di Desa Wayo, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Hal ini pun membuat panik para pengunjung toko. Buaya dengan panjang 2 meter ini berjalan di lorong dan bersembunyi di bawah rak barang. Para pengunjung berusaha mengusir hewan reptil tersebut agar keluar dari toko, namun tindakan yang dilakukan membuat buaya semakin agresif. Setelah hampir 1 jam, buaya tersebut akhirnya berhasil dievakuasi oleh personil pemadam kebakaran Taliabu. Tidak ada korban luka maupun kerusakan fatal akibat buaya tersebut. Fenomena buaya masuk pemukiman warga di Kabupaten Taliabu kerap terjadi belakangan ini. Selain karena hujan deras yang mengguyur Pulau Taliabu, hal ini diduga juga disebabkan perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan habitat buaya. Dari Pulau Taliabu, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kemacetan parah terjadi hampir di seluruh Jakarta pagi ini akibat hujan. Kita akan menuju ke Anissa Rizkia yang saat ini berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Anissa, seperti apa situasi lalu lintas sekarang? Ya, David dan juga pemirsa, terpantau saat ini jalanan di Jalan Jenderal Sudirman bahwa sudah mulai sedikit terurai begitu ya. Namun memang kepadatan arus lalu lintas ini terus terjadi sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Terlihat seluruh tim keamanan dari kepolisian lalu lintas Polda Metro Jaya begitu sedang melakukan rekayasa lalu lintas begitu. Yang mana nantinya akan ada rekayasa lalu lintas dari arah Bundaran HI menuju ke Simpang 4 Sengitaran PT IKA. Dan memang ini disebabkan karena usai libur panjang, David dan juga pemirsa, tadi pagi juga Jakarta diguyur hujan deras hingga siang hari ini kita lihat bersama di layar kaca Anda, memang di Jalan Sudirman ini terpantau kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 dan transportasi umum melintas. Dan seluruhnya ini memang didominasi begitu kendaraan pribadi, di mana arus lalu lintas memang semakin siang ini masih terpantau kepadatannya. Dan hingga saat ini memang volume kendaraan yang melalui kawasan Sudirman dari Bundaran HI menuju Blok M terpantau lebih padat dibandingkan dari arah Blok M menuju ke Bundaran HI, terlihat lebih lengang. Hingga saat ini juga kami masih memantau apakah rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan seterusnya, mengingat jumlah volume kendaraan di daerah Sudirman ini terlihat cukup padat. Dan memang kalau kita lihat ini banyak kendaraan motor begitu, kendaraan roda 2 yang melintas tidak hanya di bagian sayap sebelah kiri lajur jalan, tapi juga ada yang berada di tengah karena memang ini kepadatannya begitu luar biasa, David. Hingga kini kami masih terus menantikan apakah nantinya dari pihak kepolisian akan melakukan rekayasa dari Jenderal Sudirman hingga perempatan PT IKA. Kita akan tunggu update-nya. Namun jikalau Anda menginginkan melalui jalur di daerah Jenderal Sudirman ini, kami infokan bahwa untuk mencari jalur alternatif lain karena kepadatan dari arah Bundaran HI menuju Blok M ini masih terlihat. Demikian, David, saya kembali kepada Anda di studio. Iya, baik. Jadi masih akan kita pantau lagi dan memberikan update bagi Anda pemirsa, laporan langsung mengenai arus lalu lintas hingga sore ini. Selamat bertugas kembali, Anissa. Kebakaran hebat melanda pasar tradisional Serbelawan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sedikitnya 40 kios ludes dilahap si jago merah. Serbelawan kebakaran, api sudah menggunung, sudah dihubungi pemadam kebakaran dari Brixton sedang OTW. Tapi karena angin cukup kencang, api cepat menyala. Kobaran api
dengan cepat menghanguskan sekitar 40 kios di Pasar Tradisional Serbelawan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah warga dan pedagang panik, berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Sebagian lagi hanya bisa menangis meratapi harta benda yang ludes terbakar. Cuaca panas disertai angin kencang membuat api cepat membesar. Menurut saksi, sebelum kejadian ada pemilik kios yang membakar sampah. 7 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai penertiban bangunan liar di Padang, Sumatera Barat. Pemilik bangunan yang menolak digusur melawan dan mengusir petugas Satpol PP, bahkan hingga menggigit jari tangan petugas. Pemilik warung tak kuasa menahan amarahnya ketika sejumlah petugas Satpol PP hendak membongkar bangunan warungnya yang berada di badan jalan kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya Allah, berusaha mempertahankan warungnya, wanita pemilik warung ini terus mengamuk hingga menyerang petugas Satpol PP yang akan memindahkan barang-barang di dalam warung. Pemilik warung akhirnya menyerah dan hanya bisa pasrah menyaksikan tempat jualannya dibongkar petugas. Namun, satu petugas Satpol PP wanita terluka di jari tangannya lantaran digigit pemilik warung yang mengamuk. Sebelumnya, Satpol PP telah melayangkan surat peringatan dan memberi tenggat waktu agar pemilik warung membongkar sendiri bangunannya. Namun, imbauan itu dihiraukan hingga berujung pada penggusuran paksa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dipicu ucapan yang mengatakan damkar lambat datang ke lokasi, keributan pun pecah antara petugas damkar dan warga di kawasan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Beruntung kericuhan bisa diredam petugas TNI Polri yang ada di lokasi. Kalau anak-anak saya ngomong, kamu gaji buta enggak? Damkar, kalian gaji buta enggak kalian? Siap tidak? Siap tidak? Cekcok terjadi antara warga dengan petugas pemadam di sekitar jalan evakuasi Kampung Kalikeba, Kelurahan Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Bahkan keributan nyaris berujung baku pukul. Cekcok dipicu ucapan warga yang menyinggung petugas damkar saat memadamkan api yang melalap sebuah rumah. Beruntung keributan tidak berlangsung lama dan kericuan bisa direda setelah petugas TNI dan polisi datang melerai. Sebelumnya kebakaran melalap rumah warga dan api bisa dikendalikan setelah melalap selama 1 jam dan damkar menurunkan 2 unit kendaraannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas sempat tersendat akibat banyaknya warga yang menonton. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.